Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kami yaitu kelompok satu mengenai tentang jaringan MPLS pada Kisco Packet Tracer dengan saya sendiri yaitu Gading Aditya Chandra dan teman saya yaitu Raivan Azimarzuki dan Wulandari Savitri, di mana saya akan menjadi pembicara atau ketua dalam kelompok satu, di mana saya didampingi oleh rekan saya yaitu Mas Raivan dan Wulan Savitri. Untuk itu pada video presentasi ini saya akan membahas tentang MPLS yaitu multi protocol label switching, yang dimana teknologi ini ialah jaringan yang berfungsi untuk mempercepat dan mempermudah pengiriman paket data dalam jaringan skala besar, yang terutama pada jaringan backbone penyedia layanan internet atau jaringan pada korporat yang luas. Untuk itu kami mengimplementasikannya pada aplikasi paket Kisco Packet Tracer dan menjelaskan secara detail mengenai contoh-contoh yang relevan yang membantu memahami topik ini dengan lebih baik. Untuk itu mari kita mulai dengan implementasinya dengan aplikasi Kisco Packet Tracer. Untuk itu saya akan pindahkan ke teman saya yaitu Muhammad Raivan Azimarzuki. Untuk itu waktu dipersilakan. Baik, saya lanjutkan. Pada kesempatan kali ini kita membahas mengenai MPLS ya. Namun kita menggunakan simulasinya di Cisco Packet Tracer. Nah, baik, jadi alur MPLS itu sendiri di algoritma saya, PC1 ini akan mengirim sebuah data yang memiliki label terhadap PC2. Nah, jadi PC1 mengirim data yang memiliki sebuah label, kemudian masuk ke PC2. Namun sebuah label itu dibuat ketika paket dari PC masuk ke router. Paketnya, labelnya itu dibuat. Setelah dibuat, label diteruskan ke router yang tengah ini. Router yang tengah ini adalah router LSR. Kemudian diteruskan lagi ke router yang sebelah kanannya. Nah, bagian sebelah kanan ini nanti label yang ada dari hasil swap router 2 ini dihapus, kemudian baru bisa dikirimkan ke PC2. Next, untuk konfigurasinya bisa kita mulai. Pertama-tama kita konfigurasi dulu interface yang mengarah ke sebuah switch-nya dari router 1 ya. Ini 168 1.1 124 255 255 255 0. Jangan lupa diaktifkan ya. Nah, kemudian kita membuat berikutnya di port serial yang mana menghubungkan router 1 ke router 2. /0/0 tambahkan IP add. Di sini IP-nya kita pakai 11.
0 dan 1. Untuk netmasknya kita pakai 130 252. Jangan lupa juga di NoSH dan juga menyalakan clock rate-nya. Kita buat 64.000. Nah, kemudian di simulasi kali ini kita menggunakan sebuah routing yang bernama OSPF ya untuk menggantikan sebuah MPLS ini. Jadi kita buat routing OSPF-nya. Kita buat router OSPF dengan ID 1 misal. Kemudian kita tambahkan network ID ID dari router dulu. Router ID kita buat. Ini kan router 1, jadi kita buat 1111. Kemudian kita buat networknya. Networknya dari 192 dan yang 11 itu tadi 192 168 10 255. Ini wheel chart namanya. Wheel chart itu kebalikan dari netmask. Jadi 255 itu berubah menjadi 0. 0 0 0. Nah, kemudian yang terakhir 255. Nah, kemudian kita isi areanya itu area 0. Nah, seperti ini. Oke, nah kemudian kita lanjut buat networknya yang mengarah ke serial. Nah, network 11 ya, 11 0 0 0. Oke. Kemudian ini kan menggunakan slash 30. Jadi sebuah netmasknya akhirnya itu ini 252. Nah, 252 kebalikannya berarti ini tersisa 3. Kita isi 0 0 0 3. Nah, areanya sama, area 0 seperti ini. Kemudian jangan lupa di DWR. Oke. Langkah berikutnya kita pindah ke router yang kedua. Oke. Kita masuk ke router kedua. Oh iya, untuk hostname-nya tadi ketinggalan ya. Yang router 1 habis ini menyusul. Hostname router 2. Nah, seperti ini. Oke. Kita konfigurasi dulu port serial yang mengarah ke router 1. In 0/0/0 dengan IP address 11.0.0.2 dengan netmask 255 255 255 252. Oke. Jangan lupa Dino SH. Nah, sudah. Untuk oh ya, ini ketinggalan juga di router satunya, tapi ini opsional sebenarnya. Cuma kita kan membuat sebuah simulasi MPLS, jadi ya kita buat sebuah label. Nah, kita buat deskripsi saja, pakai description. Ini sebenarnya opsional. Description kita arahkan sebuah label yang berasal dari router 1. Itu kita kasih keterangan ini hanyalah simulasi sebuah
swap labelnya diganti. Dari router 1 itu 100, kemudian diubah menjadi labelnya itu 200. Nah, oke. Ini description ini opsional ya, kita membuat sebuah simulasi MPLS yang mana kita harus paham cara kerja dari MPLS itu sendiri. Namun kita menggunakan simulasinya Cisco pakai tracer. Jadi kita akalin pakai sebuah deskripsi, komentar. Nah, kemudian lanjut kita setting interface yang ada di sebelahnya. Interface yang ada di sebelahnya in serial 0/0/1 yang mana memiliki IP 12.0.0.1 dengan netmask 255.255.255.252. Jangan lupa dinyalakan noise. Oke. Nah, kemudian ini ada clock rate. Nah, kita buat 64.000. Oke. Nah, sekarang kita buat deskripsi lagi. Nah, yang mengarah ke router 3 R3. Nah, seperti ini. Yang mengarah ke router 3 itu memiliki label yang sudah kita buat di sini. Ini dari router 1 ke router 2 itu kan 200. Nah, sekarang dari router 2 ke router 3 itu 200. Nah, labelnya itu 200. Simulasi label. Nah, seperti ini. Sama dengan 200. Nah, jadi dari sini kita tambahkan lagi aja router 1. Sebentar, kita ganti dulu hostname-nya. Oke, kita buat sebuah deskripsi ya, deskripsi. In SE 0/0/0/0. Sebentar. Exit dulu. NFT. Interface SE 0/0/0. Nah, seperti ini. Kita buat deskripsi di sini. Tadi kan buat label ya. Jadi kita ini yang mengarah ke router 2. Mengarah ke router 2. Itu memiliki label simulasi label. Awalnya 100 seperti ini. Oke. Oke. Lanjut. Jadi barusan dari router 1 itu memiliki label 100, kemudian masuk ke router 2, label tersebut itu di swap label, diganti pakai 200. Setelah 200 itu diarahkan ke router 3. Nah, itu. Lanjut. Kita konfigurasi router OSPF-nya dulu. Router
OSPF 1 samakan saja router ID. Kita buat ini kan router 2, jadi kita pakai 2. Nah, ini sebenarnya kayak semacam IP loopback. Nah, seperti itu. Kemudian kita buat network. Nah, sekarang network. Jadi ini 11 ini ya kan sama yang 12. Jadi kita 11 0 0 0 ya kan. Kemudian wheel cardnya ya, kebalikan dari sebuah netmasknya itu berarti 0 0 0 3 sama seperti sebelumnya. Terus kita pilih areanya itu sama 0, area 0 ya. Oke, maaf sebentar. 11 0 0 0 spasi 0. Networknya ketinggalan, maaf ya. Nah, seperti ini. Nah, oke. Oke, sudah itu proses dan sudah selesai. Kemudian kita buat juga yang 12, yang sampingnya itu 12. Nah, seperti ini. Langsung yes. Kemudian kita jangan lupa simpan dulu konfigurasinya, doer. Oke, sudah selesai. Kita lanjut. Sebentar, belum. Oh, sudah, ternyata sudah dinyalakan tadi ya. Oke, kita lanjut ke router ketiga. Kita buat konfigurasi yang untuk router 3 ini ya. Saya geser. Kita ganti dulu hostname-nya, nama dari routernya, hostname R3. Oke, sudah. Kemudian kita konfigurasi portnya. S0/0/1. Nah, ini kita tambahkan IP-nya, IP add 12.0.0.2. Kemudian kita menggunakan netmask yaitu 255/30. 255. Nah, seperti ini. Dan jangan lupa di no sh. Kita juga buat label ya, deskripsi label untuk port serial yang masuk ke router 3 ini ya. Nah, deskripsi yang mana itu dari dari router 2 ya. Dari router 2 masuk ke router 3, yang mana fungsi dari router 3 ini adalah menghapus sebuah label yang berasal dari paket sebelumnya gitu. Gini. Simulasi remove atau hapus sebuah label. Nah, seperti ini kira-kira. Ini opsional sebenarnya ya. Ya, udah selesai. Kita buat lagi interface 0/0. Kita buat IP-nya, IP add. IP-nya ini 192.168 1/24 Oke. Jangan lupa dinyalakan terlebih dahulu portnya. Jika sudah, kita konfigurasi OSPF-nya. Nah, jadi seperti tadi langkahnya.
router OSPF, masukkan ID-nya lah, ID SPF-nya samakan aja satu, kemudian kita kasih sebuah alamat ID ya, ID router ID-nya itu 3 seperti ini. Oke, kemudian kita tambahkan network dari arah sini ya, dari arah sini dan sini. Network 12 0 0 0 kemudian 0 0 0 titik 3 wildcard-nya, kemudian ini area. Nah, areanya kita samakan area 0. Nah, seperti ini. Nah, kemudian lanjut. Nah, oke, sudah selesai. Kemudian kita lanjut networknya 192.168.2.0. Nah, kemudian ini kebalikannya netmasknya itu ya, wildcard-nya 000, yang terakhir 255 karena /24. Nah, untuk areanya sama, area 0 seperti ini. Nah, kemudian udah selesai, jangan lupa disimpan konfigurasinya. Oke, sudah. Sekarang kita mau uji coba. Nah, sebelumnya tapi ini harus diisi IP dulu. Diisi IP dulu, di setting IP-nya 192.168.2.2. Untuk gateway-nya 2.1, 68.2.1 seperti ini. Oke. Kemudian kita setting yang PC satunya. Nah, PC satunya kita pakai yang 192.168.1.2. Ini 1.1, 168.1.1. Nah, seperti ini. Oke, selesai. Tinggal kita mau uji coba. Tapi sebelumnya kita uji cobanya pakai sebuah pesan dulu ya. Nyoba ini dari PC1 yang mana memiliki sebuah label ya, dikirim ke sini memiliki sebuah label. Kemudian labelnya dari sini itu di swap, kemudian di sini dihapus, kemudian diterima oleh PC2 ini. Sebentar, ini berarti dari sini ke sini. Nah, kita lihat apakah berhasil. Jadi kita hanya membuat simulasi cara kerja dari MPLS menggunakan routing OSPF karena kita memakai simulasi Cisco pakai tracer. Nah, jadi sudah berhasil ya. Coba kita tracer. Nah, kita tracer dulu. Nah, ini sudah sukses. Dari sumber PC1 ke PC2. Sebaliknya pun juga sama sebenarnya. Menandakan bahwa konfigurasi kita sudah berhasil kita lakukan. Tinggal kita coba di sini. Kita cek dulu. Oke. Kemudian kita tracer IP. Tracer 192.168.2.2. Seperti ini kurang lebih dari hasil simulasi MPLS kita kali ini menggunakan, perlu digarisbawahi, menggunakan routing OSPF. Kira-kira seperti itu. Mungkin dari saya sendiri sudah cukup, bisa dilanjutkan oleh teman saya yang berikutnya. Terima kasih.
Baik, tentang penjelasan Mas Roifan, saya ucapkan terima kasih. Untuk berikutnya tentang kesimpulan dari MPLS ini saya lempar ke teman berikutnya. Maksud saya anggota berikutnya yaitu Wulandari Savitri. Untuk waktu dipersilahkan. Baik, saya Wulandari Savitri. Saya akan menjelaskan tentang kelebihan, kekurangan, serta kesimpulan dari tugas kali ini. Kelebihan MPLS atau Multi Protocol Label Switching, yang pertama ada kinerja kecepatan tinggi, lalu ada quality of service yang unggul, yang ketiga ada keamanan tinggi, yang keempat ada skalabilitas dan fleksibilitas layanan, yang kelima ada reliabilitas tinggi atau keandalannya. Kekurangan MPLS adalah biayanya tinggi, lalu ada kompleksitas konfigurasi, yang ketiga ada kekurangan fleksibilitas untuk cloud, yang keempat ada waktu implementasi yang lama, serta yang terakhir ada ketergantungan pada provider. Lalu kita berlanjut ke kesimpulan. Kesimpulan dari MPLS adalah tim kami telah berhasil menyelesaikan konfigurasi ini, tapi tim kami sedikit perlu waktu untuk memahami bagaimana penerapan serta jalannya konfigurasi ini dengan benar. Perlu diperhatikan juga bahwa dalam proses konfigurasi ini dibutuhkan ketelitian, karena pada kesempatan kali ini kami diberi tugas mempelajari konfigurasi MPLS ini secara mandiri, sehingga harus benar dan dalam penulisan kode supaya tidak menimbulkan kendala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian penonton dalam video. Dalam menyaksikan video presentasi kami tentang jaringan MPLS pada aplikasi Kisco Packet Tracer. Kami berharap nantinya informasi yang telah teman-teman kami sampaikan itu dapat bermanfaat bagi semua yang menonton video ini dalam memahami konsep dalam implementasi MPLS. Semoga video ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi semua dalam mempelajari jaringan MPLS. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya dan teman-teman saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.